iya ini. Kami dari kelompok 1 tradisi kritis yang berkaitan dengan paradigma dan mazhab. Mau tahu lebih lanjut? klik ini. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Halo Jikomers, sudah tahu kan apa itu Seven Tradition, paradigma, dan juga mazhab dalam teori ilmu komunikasi? Sekarang kita bakal ngebahas tentang jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Seven Tradition, paradigma, dan juga mazhab dalam teori ilmu komunikasi. Saksikan dinamika percakapan berikut ini ya. Ya, jadi sebelumnya kita membahas tentang pengertian dari tradisi komunikasi, paradigma dan mazhab, lalu melakukan wawancara, lalu dikaitkan dengan tradisi yang kita pilih yaitu tradisi kritis. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan memilih satu jurnal, yaitu jurnal yang telah dipilih yaitu perilaku merokok pada remaja dan dikaitkan dengan paradigma yaitu paradigma sosiopsikologi, lalu mazhab juga dikaitkan juga. Ya, yang pertama, alasan dipilihnya jurnal ini karena relate dengan pengertian dari tradisi sosiopsikologi. Secara garis besar, yakni hubungan sebab akibat berdasarkan perilaku seseorang. Dilihat dari judulnya saja, jurnal ini membahas tentang perilaku yang tercipta oleh hubungan interaksi yang terjadi dalam proses berkomunikasi sehari-hari. Atau secara singkatnya, perilaku ini memiliki sebab yang mempengaruhi sehingga menimbulkan akibat bagi diri dari si pelaku komunikasi tersebut. Nah, jurnal ini membahas tentang bagaimana pengetahuan, sikap, pengaruh teman, pengaruh orang tua, media massa, dan kebudayaan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan perilaku merokok pada remaja. Jadi jurnal ini berkaitan dengan paradigma, yakni paradigma konstruktivisme. Berdasarkan pengertian paradigma konstruktivisme yang berarti konstruksi sosial yang bersifat relatif. Hal ini dibuktikan oleh perilaku merokok pada remaja merupakan hasil konstruksi atau pembangunan yang dilakukan oleh lingkungan sekitar, atau dapat dikatakan hasil perilaku merokok pada remaja disebabkan oleh pengaruh sekitar. Jurnal ini juga berkaitan dengan mazhab empirisme. Mengapa? Karena peristiwa dalam jurnal tersebut berdasarkan pengalaman yang dimana remaja melihat lingkungan sekitar, kemudian melakukan hal yang sama yaitu merokok. Adapun pengertian dari mazhab empirisme adalah menjadikan pengalaman sebagai acuan pengetahuan. Adanya penjelasan yang menyatakan bahwa remaja mendapatkan pengalaman melihat temannya merokok dan memberi ajakan untuk coba-coba menghisap rokok, lalu pengalaman melihat orang tuanya merokok dan mampu menghabiskan banyak batang rokok. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dalam jurnal ini adalah bagaimana tradisi sosiopsikologi atau hubungan sebab akibat dapat membentuk suatu dampak yang negatif pada remaja, yaitu kebiasaan yang merokok padahal mereka masih remaja dan terbilang masih di bawah umur. Sehingga jurnal ini menekankan pada bahwa hubungan yang dilakukan atau interaksi komunikasi yang dilakukan sehari-hari bisa menimbulkan dampak, baik dampak negatif ataupun positif. Terima kasih. Oh iya, ini jurnalnya termasuk dalam tradisi sibernetika sinyo. Tapi sekarang kita bingung termasuk dalam paradigma apa dan mazhabnya apa. Makanya toh kakak. Iya ini. Cynthia, Sinyo, Halo kakak. Abdul. kenapa bingung gini? Betul, kalian ada buat apa ini? Kita ada cari jurnal. Iya, kami ada cari jurnal dan kami sudah dapat satu jurnal itu termasuk dalam tradisi sibernetika. Tapi sekarang kami bingung, ini jurnal termasuk dari dalam paradigma apa dan mazhabnya apa. Oh, Cynthia, kira-kira dia judul jurnalnya apa ya? Dia punya judul nih, peran komunikasi sibernetika bagi keselamatan penerbangan. Oh,
secara garis besar jurnalnya membahas tentang apa ya? Nah, secara garis besar jurnalnya membahas tentang bagaimana seorang pilot atau petugas penerbangan mengkomunikasikan maksudnya kepada orang-orang yang ada dalam pesawat demi keselamatan penerbangan. Oh, berarti itu termasuk dalam positivisme. Iya benar, dia masuk dalam paradigma positivisme. Kita semua kan sudah tahu pengertian dari positivisme kan menyangkut penelitian kualitatif. Jadi jurnal ini masuk dalam paradigma positivisme karena menguji kualitas dalam keselamatan penerbangan melalui komunikasi sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan pesawat begitu. Oh, berarti ini jurnal ini termasuk dalam aliran Chicago. Betul, Abdul. Jurnal itu termasuk dalam aliran Chicago yang seperti yang kita tahu bersama. Aliran Chicago adalah mengatasi masalah atau memecahkan masalah. Jadi Chicago dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana seorang petugas penerbangan dapat memecahkan dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan. Terima kasih ya teman-teman. Berarti ini jurnal termasuk dalam paradigma positivisme dan mazhabnya Chicago. Iya, oke, terima kasih banyak. Dadah, bye-bye. Teman-teman, kemarin ternyata terus saya dapat berita dari salah satu teman dari kelas nih bilang kita ada tugas dari Miss Dona, ya kan? Iya. Ada tugas cari jurnal kan untuk kaitkan dengan paradigma dan mazhab nih. Iya. Saya bingung. Kamu bagaimana itu? Saya ini sebenarnya sudah dapat salah satu jurnal, tetapi saya bingung mengkaitkan ke paradigma dan mazhab. Dia juga dapat jurnal tentang apa? Saya ini dapat jurnal tentang stand up komedi Republika generasi milenial. Oh, ini termasuk paradigma kritis ya? Iya, termasuk paradigma kritis apa? Saya dapat mandiri. Dia masuk dalam paradigma kritis itu alasannya di dalam stand up komedi itu tidak hanya menghibur, namun didasarkan dengan fakta yang terjadi pada lingkungan sosial. Ini juga termasuk mazhab semiotika. Kenapa di mazhab semiotika juga? Karena kalau lihat di materi ini pada jurnal stand up comedy retorika generasi milenial membahas tentang bagaimana bahasa dan penggunaan tanda serta simbol yang memiliki makna disampaikan dalam proses komunikasi stand up comedy. Jadi begitu yang kita tidak mengerti. Kalau tidak salah paham, langsung mengerti. Terima kasih ya. Sampai datang. Dia sibuk sekali pegang handphone. Kenapa? Ada apa di situ? Iya betul kau nih. Ini kak, tadi tuh saya lagi dapat satu jurnal. Nah di itu jurnal tuh dia ngomong tentang satu film. Filmnya nama film Philip. Ini saya mau tonton sih. Bagus filmnya. Oh, film ini sudah pernah saya tonton dan juga dalam film ini terdapat tradisi budaya Jawa dan hal tradisional Jawa dalam film ini. Oh iya kak? Ya. Bagaimana kita mau tahu soal budaya Jawa sedangkan kita kan bukan orang Jawa? Iya betul kak. Bagaimana kita mau mengerti? Kan di Kupang. Nanti kan ada skripnya toh Febrin. Jadi bagaimana kita menginterpretasi nilai sosial dan budaya yang ditampilkan gitu. Oh, berarti itu sudah sama seperti semiotika dalam ilmu komunikasi ya. Kalian tidak boleh lupa kalau semiotika itu adalah segala hal yang dapat kita pahami melalui simbol dan bahasa yang kita lihat. Seperti itu teman-teman. Kalian tidak boleh lupa. Oh, iya berarti ada mazhab juga kemarin kan Miss Dona ngomong soal mazhab, ya, mazhab semiotik, di mana kita memaknai makna itu menjadi suatu hal yang bisa kita pakai dalam hidup kita. Oh, gitu ya. Oke, sepertinya saya akan nonton film ini. Atau bagaimana kita nonton bersama-sama ulang film ini? Boleh. Nanti kita nonton bersama. Besok. Oke, Lia.
Halo teman-teman. Teman-teman, saya lagi bingung nih. Soalnya saya dapat tugas untuk mencari tahu tentang jurnal tradisi sosiokultural. Kira-kira teman-teman punya tidak referensinya? Saya pernah baca judul jurnalnya itu Tradisi Upacara di Desa Candipari, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Tapi isi jurnalnya itu saya kurang mengerti. Nah teman-teman, kebetulan saya juga sempat membaca jurnal tersebut. Dalam jurnal ini membahas mengenai percampuran dua budaya, yaitu budaya lokal dan budaya global. Oh, jadi jurnal tersebut membahas tentang percampuran dua budaya. Nah, terus kira-kira dari dia punya pembahasan atau penjelasan dari jurnal tersebut, kira-kira paradigma apa yang masuk dalam jurnal tersebut? Nah, ternyata di dalam jurnal ini menggunakan paradigma post-positivisme. Mengapa? Karena dalam jurnal ini dia menguji kualitas antara percampuran dua budaya untuk mengetahui pengaruh negatif dan positif. Oh, jadi jurnal tersebut termasuk dalam paradigma post-positivisme. Berarti kalau termasuk dalam paradigma post-positivisme, kira-kira mazhab apa ya yang terdapat di dalamnya? Mazhab yang terdapat di dalam jurnal tersebut adalah mazhab Ayahuasca. Mengapa mazhab Ayahuasca? Karena terdapat interaksi simbolik di dalam percampuran dua budaya, membahas tentang individu dalam berperilaku pada diri. Jadi Laran, yang termasuk dalam jurnal tersebut paradigmanya itu post-positivisme dan mazhabnya itu adalah Ayahuasca. Oh baik, terima kasih. Saya merasa sangat terbantu sekali. Jadi saya lebih mudah belajar. Hai teman-teman. Halo. Wih, ada belajar apa nih? Kami lagi disuruh untuk mencari jurnal. Kira-kira jurnal apa? Jurnal kritik yang berkaitan dengan tradisi, paradigma, sama mazhab. Ini saya sudah dapat jurnal kritis dan judulnya tentang representasi perempuan di Minangkabau. Dalam jurnal perempuan yang membahas tentang bagaimana citra perempuan menjadi korban peraturan yang berlaku pada daerah Minangkabau. Paradigma kritis karena menggali fakta-fakta dan fenomena-fenomena melalui kritik yang membangun. Mazhabnya Frankfurt karena berkaitan dengan kritik yang membangun untuk mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi pada realitas sosial. Oh, jadi begitu teman-teman. Iya. Oke, terima kasih. Jurnal membahas tentang penyebab anemia pada remaja yang terjadi di Surabaya karena kekurangan gizi. Sekarang anemia menjadi fenomena sosial sekarang. Teman-teman ingat tidak kemarin kita ada belajar tentang teori komunikasi. Itu tujuh tradisi komunikasi, salah satunya fenomenologi. Fenomenologi apa? Fenomenologi itu macam ini teman-teman. Oh iya, jelaskan. Menginterpretasikan sebuah pengalaman melalui percakapan antar dua orang gitu, atau kayak antara sekelompok begitu. Itu fenomenologi. Dan menurut saya juga di dalam jurnal ini yang teman boleh baca tadi tuh, salah satu termasuk dalam fenomenologi. Karena apa? Di jurnal itu pasti kan mereka meneliti gitu, mereka yang itu tuh pasti menilai pengalaman-pengalaman yang mereka ambil. Oh, dari fenomenologi sosial gitu. Terus yang berarti ini fenomenologi termasuk di paradigma apa ya? Saya kurang tahu. Oh, jadi gitu teman. Ini fenomenologi ini masuk dalam paradigma interpretatif. Nah, interpretatif itu sendiri itu berkaitan dengan interpretasi subjek terhadap suatu masalah. Dan di sini saya menginterpretasikan anemia ini sebagai fenomena yang disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya itu adalah kurangnya zat besi dan juga menstruasi. Itu di kalangan apa wanita. Kemarin juga ada dapat materi tentang mazhab tuh. Kira-kira ini fenomena anemia ini masih dalam mazhab apa ya? Saya bingung juga apa itu. Oh, jadi untuk menjelaskan kamu yang kebingungan dulu. Jadi mazhab yang termasuk dari fenomenologi itu
Dan menurut pengalaman pribadi juga, anemia ini banyak terjadi di remaja. Apalagi khususnya untuk perempuan itu sampai mereka sosialisasi obat penambah darah dan sebagainya. Betul sekali, karena menurut pengalaman pada saat juga terjadi di sekolah-sekolah tuh biasanya kan ada dari bayi obat tambah darah. Karena apa? Lebih terkhususnya sih memang dikasih ke perempuan, karena kan perempuan juga menstruasi dari terlebih di lamaran ya mengeluarkan darah yang banyak kok. Jadi mereka kasih itu obat tambah darah untuk perempuan-perempuan, teman-teman perempuan yang mungkin kalau dia kurang banyak mengeluarkan darah saat menstruasi, itu kan biasanya terjadinya anemia atau tidak dia ada juga memiliki pola hidup kurang sehat dan kekurangan gizi juga. Jadi mereka juga kasih sosialisasi untuk kasih obat penambah darah. Dan juga untuk laki-laki mungkin dia mungkin kurang olahraga dan kekurangan sampai dia kurang gizi itu karena dia mungkin tidak konsumsi makanan yang sehat. Banyak sebenarnya fenomenologi, fenomena sosial. Apalagi fenomenologi kayak berkaitan dengan materi. Jadi kita harus belajar begitu. Iya, dan kalau ini kayak menurut kalau kita ada jurnal yang bisa menurut baca-baca gitu atau sampai berkaitan dengan apa ya untuk bahas ini juga bisa supaya kita juga saling menambah wawasan. Iya, bahas sampai kita bisa menginterpretasikan apa yang terjadi. Apa yang saya jelaskan. Nah, jadi itu teman-teman, beberapa daftar jurnal yang ditemukan oleh kelompok 1 ketika mencari apa sih jurnal-jurnal ilmu komunikasi atau jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan atau berhubungan dengan Seven Tradition, paradigma, dan juga mazhab dalam ilmu komunikasi. Banyak loh teman-teman jurnal ilmiah yang berkaitan atau menggunakan model teori ilmu komunikasi. Contohnya tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman di masing-masing kelompok: sosiopsikologi, sosiokultural, retorika, semiotika, sibernetika, kritis, dan fenomenologi. Kira-kira ke depan kelompok 1 bakal buat video apa lagi nih? Tunggu terus ya. Bye-bye.